Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Baiklah, di siang hari ini sebagai lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya, saya akan menerangkan apa yang sudah saya awali tadi dalam pendahuluan pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana kita bisa memperkenalkan diri hanya dengan ujaran ismi Ahmad, ismi Hamidah, ismi Rifki, ismi Eva, ismi Fajar, dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita bisa memberikan sebuah informasi berupa nama, hanya nama, gitu. Dengan hanya mengucapkan ismi. Nah, itu ada satu ilmu. Jangan dianggap remeh, karena informasi satu itu aja bagi orang yang belum mengenal kita itu sangat penting. Begitu. Nah, lalu tadi juga saya berikan informasi bahwa ada cara bagaimana kita menanyai kepada orang yang lebih tua daripada kita, lebih tua secara usia, lebih tinggi secara kedudukan, lebih lebih mulia secara keilmuan. Nah, begitu. Jadi levelnya itu seperti itu kita memandang dengan menggunakan kata kum. Nah, saya tayangkan dulu di di screen ya. Sebentar, saya siapkan dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, dipersiapkan dulu mungkin buku tulis dan lain sebagainya agar ketika saya menerangkan kita bisa langsung untuk mencatat dan mengikuti dengan baik. Oke. Tadi saya share di sini. Oke. Baik anak-anak, jadi saya hari ini menggunakan bukan modul ya, modul kemarin sudah saya gunakan, saya menggunakan buku seperti ini. Kok nggak kelihatan karena terkena green screen-nya layar. Jadi saya menggunakan buku khusus untuk SMA kelas 10, SMA kurikulum 2013, buku bahasa Arab. Yang saya fotokan tadi itu hasilnya ada di ini ya, saya tayangkan. Nah, ini yang tadi saya terangkan sedikit tentang bagaimana kita bisa menyampaikan informasi dasar yang hubungannya dengan mengungkapkan nama, asal diri nanti ya, kita bisa mengucapkan itu. Nah, kemarin di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kalian sudah saya awali dengan memberikan statement berupa pertanyaan sebuah kabar, yaitu kaifa haluka untuk yang cowok, kaifa haluki untuk yang cewek. Jawabannya apa? Ada yang masih ingat? Misalkan yang cowok saya tanya nih, kaifa haluka ya ahi? Dijawab bagaimana jawabannya? Khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Ya. Ya, saya harap yang diam juga tetap ingat ya walaupun tidak bersuara. Oke, tadi saya awali dengan pembahasan bagaimana di dalam bahasa Arab itu ada masmukum, ismukumul karim, masmukum min fadlik. Nah, itu sama saja artinya, yaitu sama-sama menanyakan kepada orang yang lebih tua. Gitu. Jadi, misalkan nanya kepada orang tua yang ada di jalan yang kamu baru ingin kenal, kamu bisa tanya ke beliau, masmukum ya syekh, atau masmukum ya sayyid. Sayyid itu artinya pak. Kalau sayyidah artinya bu, ya. Jadi kalau ada ketemu bapak-bapak di jalan misalkan ya, tapi kan kalian juga nggak mungkin mempraktekkan bahasa Arab di lingkungan kalian karena kita memang kekurangan minusnya bahasa Arab itu apa? Kekurangan media atau lingkungan atau lapangan praktek bahasa Arab di masyarakat. Nah, kelebihan bahasa Inggris lebih memasyarakat. Kenapa? Karena didukung dengan teknologi informasi yang rata-rata menggunakan istilah bahasa Inggris begitu. Jadi kalau misalkan saya bilang tanya ke orang di pinggir jalan, misalkan orang jualan di pasar atau apa, saya tanya your name, what's your name, atau where do you come from, atau welcome gitu, mereka paham pasti. Ya walaupun minimal welcome adalah tulisan yang ada di keset rumah mereka misalkan, ya kan.
Nah, jadi istilah-istilah itu lebih bermasyarakat daripada marhaban gitu yang ada di bawah ini. Nah, kalian tahunya kan marhaban itu tulisan untuk ketika menyambut bulan Ramadan. Nah, padahal marhaban itu artinya adalah selamat datang, anak-anak. Nah, tapi kita ini familiar sekali di masyarakat, marhaban itu hanya dengan istilah marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Nah, gitu. Sebenarnya marhaban ini bisa dipakai kapan aja. Gitu. Misalkan kalian ada di dalam kelas, lalu saya masuk ke dalam kelas, kalian bilang marhaban ya Ustadz, begitu. Sama dengan ahlan wa sahlan ya Ustadz. Nah, saya jawab ahlan bik atau ahlan bikum karena orangnya banyak, karena saya menyapa kalian. Ahlan wa sahlan ya Ustadz, marhaban ya Ustadz. Jawabannya ahlan bikum. Nah, ini insya Allah juga sudah kita lewati. Nah, selanjutnya yang akan saya tayangkan adalah bagaimana kita bisa mana ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kan sudah ya kemarin ya, bihairin walhamdulillah. Oke. Langsung ke yang C. Yang siang ini dengan waktu yang tinggal sedikit ini, Pak Rifki nggak mau ganggu waktu istirahat kalian, karena saya tahu belajar daring itu lebih berat daripada belajar di kelas atau di sekolah ya. Semoga kita segera bisa masuk atau tatap muka terbatas, walaupun masih terbatas. Jadi begini anak-anak, di C ini yaitu menyebutkan asal diri dan menanyakan lawan bicara. Contoh ya Pak Rifki baca. Nanti Pak Rifki ingin nunjuk dari kalian untuk bisa baca ini. Al-misal al-awwal, misal 1. Atau contoh, misal itu artinya contoh. Ada percakapan baina itu artinya di antara. Di antara Aziz dan Hasan. Ana min Malang, Jawa Asy-Syarqiyah. Wa min aina anta ya Hasan? Lalu Hasan menjawab, ana min Medan, Sumatera Asy-Syamaliyah. Ana min Medan, Sumatera Asy-Syamaliyah. Nah, itu contoh yang pertama. Saya baca contoh yang kedua. Al-misal as-tsani. Tsani artinya 2. Pak Rifil nggak bawa pen tablet. Kalau saya bawa pen tablet, saya tuliskan tsani itu gimana tulisannya ya. Nggak apa-apa, yang penting ini tersampaikan dulu pengetahuan atau hal baru buat kalian. Ada percakapan antara Azizah dan Hasanah. Ana min Yogyakarta, Jawa Al-Wusta. Wa min aina anti ya Hasanah? Hasanah menjawab, ana min Banjarmasin, Kalimantan Al-Janubiyah. Saya ulangi lagi, ana min Banjarmasin, Kalimantan Al-Janubiyah. Oke. Hal yang perlu kalian pahami adalah di sini kemarin kita tahu ada kata ma ismuka itu nanya nama. Lalu ada kaifa, menggunakan kata kaifa seperti yang di atas ini. Nah ini anak-anak. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Ini kaifa asbahta, bagaimana waktu pagimu? Misalkan saya menyapa kalian di pagi hari, misalkan saya nyapa, misalkan di sini ada yang namanya Fajar. Kaifa asbahta ya Fajar? Nah, ta ini menunjukkan kamu. Ya. Ta ini menunjukkan kamu. Sebentar. Raga? Raga? Mau kemana? Oh ya, dia lihat dulu. Keliling dulu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Kaifa asbahta? Bagaimana pagimu, Fajar? Ya Fajar. Jawab, alhamdulillah asbahtu bi khairil. Alhamdulillah waktu pagiku baik-baik saja. Lalu ada waktu sore. Kaifa amsaita? Bagaimana waktu soremu? Alhamdulillah amsaitu bi khair. Alhamdulillah waktu soreku dengan baik-baik saja. Ini kalau spesifik dengan waktu. Asbahta itu dari kata-kata sobahun artinya pagi. Kalau amsaita dari kata-kata masaun artinya sore. Begitu. Nanti boleh ditambahi di buku catatannya, ditulis saja. Nanti penambah kosakata kalian. Nah, ada lagi. Kan kita hanya kemarin itu kita membahas yang ini aja. Kaifa haluka bi khairin walhamdulillah ini. Nah, ada lagi ini alternatif menanyai kabar yang ternyata banyak bentuknya. Ada lagi. Ada lagi ini. Kaifa tasirul umur. Bagaimana umur itu urusan. Bagaimana jalannya segala urusan. Maksudnya gimana urusanmu begitu. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah baik begitu. Ini ada pertanyaan yang lain. Gimana sih gimana kabar urusanmu begitu. Nah, itu hanya sebatas
ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk mengkorek informasi dari lawan bicara kita. Nah, di samping kita kemarin mencari nama, menanya nama, ada menanyai kabar. Ya, didahului dengan menyapa spesifikasinya di waktu pagi sobahul khair, dijawab sobahun nur, waktu siang naharukas sa'id atau naharun sa'id, jawabannya sa'idun mubarak, lalu waktu sore masaul khair, masaun nur, atau lailah sa'idah mubarakah. Itu jawaban yang kemarin sudah kita lewati. Nah, sekarang ini anak-anak, yang C ini bagaimana kita bisa menyampaikan asal kita, memperkenalkan asal kita, lalu kita menanyai asal teman kita, begitu. Ini dalam lingkup atau dalam skup yang lebih nasional, makanya di sini menggunakan istilah kota dan provinsi. Ya, Ana min Malang. Ana itu artinya saya, yang bisa digunakan oleh cowok maupun cewek. Makanya di sini Aziz menggunakan ana, lalu Azizah menggunakan ana. Karena perlu kalian ketahui, dalam bahasa Arab itu kata ganti saja itu dibedakan antara cowok ataupun cewek. Baik itu cowok jumlahnya 1, 2, 3 atau lebih, maupun cewek 1, 2, 3 atau lebih. Itu nanti kalian lebih pelajari di kelas 11. Kita sebut dengan domirun. Domir itu artinya kata ganti. Di YouTube saya itu ada lagu tentang membahas itu. Nah, jadi ini lebih spesifik lagi. Saya tidak terlalu panjang berbicara tentang itu. Saya langsung rumuskan bahwa ana ini bisa dipakai oleh satu orang, baik cowok maupun cewek. Nah, saya ulangi lagi. Berarti di sini Aziz menggunakan kata ana min Malang. Min artinya dari. Ya, ana min Malang, saya dari Malang. Jawa Asyarkiyah. Kalau kalian tanya gimana sih Pak nulis bahasa Arabnya Jawa Timur, lah inilah bahasa Arabnya. Syarkiyah itu dari kata-kata syarkun yang ada di bawah ini. Nah ini Nah ini nanti boleh dicatat ini. Syarkun itu timur. Bisa dilihat ya? Halo, cek. Terlihatkah gambar saya? Bisa yang nge-freeze Pak, gambarnya Pak. Hah? Iya, Pak. Nge-freeze. Oh, nge-freeze. Oh, bentar. Dari tadi nge-freeze? Iya, Pak. Nah, gini gimana? Bisa, Pak. Tidak, Pak. Nah, maaf ya. Tadi itu saya ngomongin ini loh, anak-anak. Tadi saya ngomongin ini. Jadi kemarin itu kita pelajari kaifa haluka ini yang ini. Nah, padahal alternatif pertanyaan itu banyak sekali. Ya, ini ditambahi 3 sama buku ini. Ada kaifa asbahta. Kaifa asbahta itu menanyai kabar di waktu pagi. Gimana pagimu? Baik, alhamdulillah asbahtu bikhair. Alhamdulillah pagiku baik gitu. Kalau nanya waktu sore, kaifa amsaita? Bagaimana waktu soremu? Bagaimana kabarmu di sore hari? Begitu artinya. Alhamdulillah amsaitu bikhair. Baik, alhamdulillah waktu soreku baik begitu. Kaifa tasirul umur? Bagaimana urusanmu? Umur itu artinya urusan. Tasiru artinya berjalan. Maksudnya gimana urusanmu berjalan? Apakah berjalan lancar begitu? Bikhairin walhamdulillah baik. Nah, sampai sejauh ini ya, kita hanya diberikan pengetahuan tentang bagaimana jawaban itu positif semua, baik terus pokoknya ya. Husnuzon terus yang baik-baik aja ini jawabannya. Nah, itu aja dulu ya untuk pembelajaran dasar. Nah, yang saya baca tadi adalah ini. Ada percakapan antara Aziz dan Hasan, lalu Azizah dan Hasanah yang menyebutkan asal diri mereka, lalu menanyakan kepada lawan bicara mereka. Tadi saya sudah baca, saya akan bahas sekarang sekali lagi, karena tadi katanya nge-freeze. Ana min Malang, saya dari Malang. Jawa Asyarkiyah, ini tulisannya. Tulisan kata Jawa Asyarkiyah ini adalah artinya Jawa Timur. Syarkiyah dari kata-kata syarkun yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah bahasa Arabnya al-littijahu, artinya arah. Bisa diikuti? Halo, cek. Bisa, Pak. Ya, ini cuma 17 orang yang masuk ini, gimana? Gak apa-apa, wes. Pokoknya nanti ngikuti semua. Al-littijahu artinya arah, lalu syarkun ini timur, gharbun ini barat, syamal ini utara, janub ini selatan. Wusto ini tengah. Oke, saya ulangi lagi. Tolong dibantu jawab. Ma makna syarkun? Timur. Bagus. Ma makna gharbun? Barat. Oke, sip.
Ma makna syamalun? Utara. Utara. Ma makna janubun? Selatan. Selatan. Ma makna wusto? Tengah. Tengah. Nah, ya. Jadi itu dalam bahasa Inggris kan ada ya. Ada east, ada west, ada south, ada north, ada center. Nah, gitu ya, atau sentral. Nah, kita balik kepada konteks tadi cerita. Kita bahas. Ana min Malang, Jawa Asyarqiyah, Jawa Timur. Lalu ada ungkapan bagaimana kita bisa nanya balik dari mana dia. Bahasa Arabnya ini anak-anak. Wa ini artinya dan. Min aina anta kalau cowok. Min itu dari, aina itu mana. Dari mana kamu? Ya Hasan, Hasan. Kamu dari mana sih Hasan? Gitu. Jadi kalau kalian ngertiin itu ya, jangan ngerti. Kita harus punya dua arti ya. Satu arti secara redaksi formalnya. Dan dari mana kamu Hasan? Begitu ya biasanya kalian belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau saya itu lebih sukanya gini. Kalian bisa mengartikan pakai bahasa sehari-hari. Contoh. Ana min Malang, Jawa Syarqiyah, wa min aina anta ya Hasan? Kamu dari mana sih San? Gitu ya. Itu boleh. Kamu dari mana sih San? Jadi kayak bahasa dialog. Karena conversation itu atau muhadasa atau percakapan ini yang diminta itu adalah artinya arti secara langsung begitu. Bukan arti bahasa baku. Dari manakah Anda Hasan? Itu terlalu baku untuk bahasa percakapan. Apakah kalian ketika bercakap-cakap pakai bahasa seperti itu? Kan tidak toh? Tidak. Enggak. Biasanya kan gini. San, katanya nanti kowe San. Nah, gitu kan biasanya bahasa Jawanya. Nah, kan tidak seperti ini ketika kalian pulang sekolah lalu nanya temanmu namanya Hasan. Hasan, kemanakah Anda pergi setelah ini? Udah kayak operator telepon aja kan? Nah, begitu. Jadi boleh ketika saya nanti minta kalian untuk menerjemahkan, silahkan kalian boleh menerjemahkan ke dalam bahasa yang memang sesuai dengan keseharian kita. Kamu mau kemana sih San? Gitu, itu boleh. Karena ini memang bahasa percakapan gitu, jangan terlalu formal. Oke. Lalu Hasan menjawab, Ana min Medan, saya dari Medan. Sumatera Asyamaliyah. Oke anak-anak, saya tegaskan di sini. Ini banyak yang keliru membaca. Kalau ada tulisan Arab Sumatera, itu jangan dibaca seperti Arabnya. Kita tahu bahwa Sumatera ini adalah bahasa Arabnya Sumatera. Maka kita sebagai orang yang sudah tahu hakikatnya gimana Sumatera, kita tinggal baca Sumatera aja begitu. Misalkan ini Malang. Ayo coba saya minta Revi Azharia. Baca Malang ini gimana bacanya coba? Revi? Iya, Pak. Ya, gimana? Baca Anamin Malang gimana bacanya? Ana min Malang. Harus seperti itu ya Revi ya. Betul sudah. Jadi terkadang ada yang orang belum familiar dengan membaca nama kota, nama desa, nama suatu wilayah dalam bahasa Arab itu terpengaruh dengan penulisan Arabnya. Mim, lam panjang, nun sama jim. Bacanya gimana? Kebanyakan orang yang baru belajar. Bacanya gini, nah. Ana min malanj. Malanj. Ya biasa aja. Ana min Malang begitu. Seperti misalkan kalian makan bakso. Bahasa Arabnya makan itu akulu. Ya, akulu. Kalau dituliskan dalam bahasa Arab, bakso itu bakso kan gitu. Apa mencocok bakso gitu? Enggak, bilang aja ana akulu bakso. Bakso, tempe, tahu itu pure atau murni boleh dikatakan seperti itu. Karena itu adalah sebuah landmark atau merek atau sebuah produk atau sebuah ciri khas dari sebuah daerah. Apalagi ini nama kota. Nggak boleh kita secara penyebutan saja merubah begitu. Seperti ini Sumatera. Kenapa kok gitu? Karena memnya panjang Pak. Bukan gitu. Bilang aja Sumatera langsung. Nah, saya ulangi ya. Ana min Medan Sumatera Asyamaliyah. Beda kok Samaliyah ya. Ana min Medan Sumatera Asyamaliyah. Oke, artinya apa ini berarti? Ana min Medan artinya apa? Saya dari Medan. Oke. Sumatera Asyamaliyah artinya apa? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dari kata-kata Syamal artinya utara. Bagus. Satu lagi ya, dikit ya. Contoh yang kedua kita bahas. Aziza ana min Yogyakarta. Nah ini panjang kan? Sulit kan kita ngomongnya? Nggak usah bingung. Kalau bahasa tulisan harus nulisnya seperti ini. Tapi kalau diomongkan biasa aja. Ana min Yogyakarta. Aziza qolat Aziza ana min Yogyakarta Jawal Wusta. Wa min aina anti ya Hasanah begitu. Wa min aina anti ya Hasanah kata Aziza. Lalu jawab sama Hasanah. Ana min Banjarmasin. Banjarmasin, Kalimantan Al-Janubiyah.
Oke, saya garis bawahi sekarang. Jawa al-wusta. Apa makna Jawa al-wusta? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wa min aina anti ya Hasanah, dan dari mana kamu? Terus lalu si Hasanah jawab min Banjarmasin, Kalimantan al-Janubiyah. Apa makna Kalimantan al-Janubiyah? Kalimantan Kalimantan Selatan. Selatan. Kalimantan Selatan. Oke. Baik, anak-anak, itu saya tadi kan sudah menyuruh sebelum saya ada kegiatan rapat tadi, saya meminta kalian untuk menulis ini. Barangkali kalian selanjutnya bisa menambahi dengan arti atau pemaknaannya, itu menjadi pengetahuan tambahan. Lalu latihannya ini anak-anak. Nih, tadrib 2 ini. Perintahnya simple. Cuman satu kalimat ini perintahnya untuk tugas hari ini ya, sedikit aja. Is'al zamilika atau zamiliki. Tanya temanmu cowok atau cewek ya. Nah, karena ini kan kalau di kelas ini sebelahan sebenarnya. Tapi kalau ini bebas lah, mau tanya siapa aja bebas. Mau tanya temannya di kelas di grup ini boleh. An ikomati bitakbir kama fil misal, atau membuat seperti ini. Pokoknya kalian buat model cowok sama cowok satu, cewek sama cewek satu. Nah, kotanya silahkan lihat, cari, boleh bebas. Misalkan menulis kota-kota di Indonesia dalam bahasa Arab, boleh di browsing. Saya kasih contoh ya anak-anak ya, biar kamu punya pengetahuan browsing dalam bahasa Arab. Ini, Pak Rifki juga belum pernah browsing ini untuk hal ini. Saya tampilkan ya biar kalian tahu. Misalkan di Google kalian cari kota di Indonesia dalam bahasa Arab. Nah, itu udah ada. Nah, ini nanti kalian bisa pilih. Kalian bikin cerita. Nah, misalkan ini. Nah, ini 34 provinsi dan ibu kotanya menggunakan bahasa Arab. Kita lihat bagaimana isinya. Ini harus gini biar kita update. Nah, kita lihat jawabannya ada nggak? Nah, begitu nah. Nah, ini ya. Ada orang yang jawab nih. Mata pelajaran bahasa Arab 34 provinsi dan ibu kotanya dalam bahasa Arab. Nah, katakanlah seperti ini. Saya zoom. Nah, saya perjelas lagi. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Kamu akhirnya tahu kalau ada 34 provinsi, ibu kotanya dalam bahasa Arab, tulisannya gini anak-anak. Aceh itu ini, Aceh, Banda Aceh. Tapi bacanya tetap Banda Aceh, cuma tulisannya gini. Nah, ini aja ya. Tulisan Sumatera aja beda-beda. Tadi kita lihat pakai ta, ini pakai to. Enggak masalah, karena orang tuh menganggapnya beda-beda. Ada Riau, ya, ada Jazirah Riau, ada lagi kita yang di aplikasi yang lain kita coba lihat. Sorry, di web yang lain. Kita coba lihat ya. Nah, boleh gitu. Jadi ini. Nah, jadi gini anak-anak, kalian biar banyak pembenaran kosakata, buka-buka seperti ini, pakai keyword bahasa Indonesia, kalian nanti bisa. Ini bisa di-play kayaknya ini. Loh ini. Ini saya bisa, suaranya bisa muncul loh ini. Bentar. Nih, ini kalau di-play. Al-Asimah. Tuh. Ini di-play. Al-Madinah. Ini artinya kota. Ini arti bioskop. Di-play. Al-Cinema. Al-Cinema. Ini di-play. Kharitatul Madinah. Kharitatul Madinah. Nah, itu ya. Gitu. Tergantung kitanya mau gimana. Nah, nanti Pak Rifki bantu, siap bantu. Nah, cuman tadi saya cross check aja, saya perjelas saja. Kalian tinggal cari nama kota atau nama daerah. Begitu ya. Biar kalian tahu. Cuman buat dua percakapan. Dua percakapan seperti tadi, artinya Pak Rifki menugaskan kalian untuk membuat percakapan seperti ini yang ada orangnya, ada kota, ada provinsi, lalu tanya. Lalu si orang yang kedua dari kota mana, provinsi mana. Artinya kasarannya kalian cukup browsing, carilah nama 4 kota seperti ini dan nama 4 provinsi. Malang, Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, Jawa Syarqiyah, Sumatera Symaliyah, Jawa Wusta, Kalimantan Janubiyah. Ini kan 4 ya. Buat seperti ini. Namanya bebas. Sampai sini paham anak-anak tugasnya? Ya, jadi kita gimana caranya meraktekkan untuk membuat sebuah skenario pertanyaan mencari jati diri asal orang tersebut gitu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya akhiri karena ini udah habis waktunya. Ini ditulis boleh, nggak juga boleh karena ini adalah hanya pedoman untuk kalian bisa mengatakan utara, selatan,
timur, barat, dan tengah. Ini ya. Nah, cukup untuk hari ini sepertinya. Karena Pak Rifki tadi sempat terpotong untuk pembelajaran bahasa Arab. Yang terlewatkan untuk Zoom ini karena banyak yang nggak gabung siang-siang gini. Ini saya rekam dan nanti bisa diputar. Dan kalau kalian lupa, saya bisa putarkan ini dan kalian bisa untuk review lagi. Setuju ya anak-anak ya? Iya, Pak. Setuju, Iya. Pak. Untuk nilai plus yang hadir siang ini silakan tuliskan komen di chat sekarang. Saya tunggu 1 menit. Nah, itu nanti saya kasih absen sendiri. Biar ada istimewanya kalian yang menemani saya siang-siang. Silakan ditulis di chat. Biar saya nggak perlu panggil absen kalian. Tulis di kolom chat nama kalian dan kelas ya. Nama dan kelas. Yang masuk siang ini biar ada keistimewaan, ada nilai plusnya gitu. Yang nggak hadir bukan nggak dapat nilai, tetap dapat nilai, cuman ya nilai sewajarnya nilai untuk mengerjakan tugas ya, gitu. Oke. Oke, sudah 1:30, sudah ya, sudah semua ya. 17 orang, 13, oke. Kok belum semuanya tapi? Dan saya screenshot dulu nama-namanya. Sebentar, tunggu dulu. Oke. Oke. Terima kasih anak-anak untuk semuanya yang telah hadir di siang hari ini. Mohon maaf Pak Rifki tadi sempat terpotong, tapi tidak mengurangi semangat saya untuk nemenin kalian. Dan semoga tugasnya bisa terlaksana dengan lancar dan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya ya. Oke, lanjut.